Pemirsa, setelah lulus dari member JKT48, sosok muslimah satu ini semakin produktif, bahkan menjadi duta persahabatan Jepang ASEAN di bidang pangan pertanian. Langsung saja kita sapa, ada Melody Laksani di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Selamat pagi Melody, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Kak Sarah. Nah Melody, pertama-tama mungkin mau nyapa dulu kali ya, karena kamu kan sebagai duta persahabatan Jepang ASEAN. Ohayo gozaimasu Melody. Ohayo gozaimasu. Nah Melody, bisa ceritain sedikit nggak sih ini bagaimana kamu bisa menjadi duta persahabatan Jepang ASEAN dan seperti apa sih sebenarnya peran kamu? Jadi sebelumnya aku tuh diangkat tuh waktu masih jadi member JKT48. Karena waktu itu aku juga basically kan lulusan pertanian dari Universitas Pajajaran Bandung. Terus aku juga pernah jadi duta buah prefektur Okayama Jepang. Nah jadi pas dari situ mungkin karena aku emang dari bidang pertanian, terus kita juga kan dari JKT48 kan pasti banyak kerja sama Jepang, jadi diangkatlah aku sebagai duta persahabatan pangan pertanian Jepang untuk ASEAN. Itu. Untuk kegiatan sehari-hari sebagai duta persahabatan di bidang pertanian itu apa aja Melody? Udah kemana aja kamu? Mungkin sosialisasi atau mungkin ikut ada fair, pameran? Mau tahun ketiga ya, berarti udah lewat 2 tahun. Jadi sebelumnya aku keliling ke beberapa negara ASEAN, ke universitas-universitas pertanian gitu. Terus kalau setahun terakhir ini ada proyek dari JICA, jadi saya ikut proyek JICA. Di sana aku juga menanam dari mulai nanam sampai panen di Cianjur. Jadi ada proyeknya Cianjur. Jadi dari proyek itu aku belajar gitu sama petani-petani di sana. Sama aku juga nge-refresh lagi gitu apa yang udah aku pernah pelajarin dulu di kuliah. Terus dari situ aku conclusionin dan aku presentasi gitu di beberapa negara ASEAN gitu loh, Kak. Oke, dan sekarang kan lagi ada penerapan PSBB dan juga adanya pandemi COVID-19, Melody. Ini kegiatan kamu semenjak adanya pandemi COVID-19 ini seperti apa sih? Mengganggu nggak kegiatan menjadi duta persahabatan itu? Atau mungkin beralih kegiatannya justru secara virtual semuanya? Iya, kalau misalnya untuk meeting-meeting secara virtual, tapi sebelumnya memang ada rencana sebelumnya di Maret sama April tuh memang ada kegiatan sebagai duta persahabatan Jepang ASEAN ini, ada ke Malaysia dipospon, terus ada kegiatan April itu di Unpad dipospon juga, jadi nggak tahu kapan jadinya, cuman ya nggak apa-apa gitu, karena kan ini juga kita ngikutin aturan pemerintah, jadi iya ini juga kan maksudnya semua, bukan cuman aku aja kan maksudnya yang kerjaannya dipospon, tapi kan semua orang tuh sedang mengalami ini, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah kita ngikutin pemerintah aja sih Kak. Oke, dan baik waktu juga di rumah ya jadinya Melody di bulan Ramadan ini. Betul, benar lagi Ramadan gini jadi lebih ibadahnya lagi lebih tepat waktu gitu ya untuk seperti sholat tuh lebih tepat waktu gitu Kak. Jadi positif banget. Bisa lebih khusyuk ya ibadahnya. Nah ngomong-ngomong tentang ibadah, iya lebih khusyuk, benar. Terus biasanya kalau misalnya di rumah juga ketemu sama suami kan sama-sama sibuk kerja juga, jadi ketemunya paling cuman ketemu bentar. Kalau sekarang kan lebih quality time juga sama orang-orang di rumah juga, jadi lebih banyak komunikasi. Mengambil hikmahnya ya Melody dengan kondisi seperti ini. Nah tapi ngomong-ngomong tentang ibadah bulan Ramadan. Betul. Tahun ini seperti apa sih Melody dan juga suami dan keluarga beribadah di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Mungkin bisa tarawih berjamaah di rumah aja kah? Atau mungkin tadarusnya seperti apa? Iya, jadi misalnya di rumah sekarang kan berjamaahnya di rumah sama suami. Terus biasanya kan kalau misalnya sahur tuh biasanya kan kalau awal puasa ada munggahan gitu ya kayak pulang gitu kan ke rumah orang tua. Kali ini kan enggak. Jadi ya paling kita video call aja. Nggak bisa pulang nih ya nggak apa-apa, yang penting semua sehat kata orang tua gitu kan. Terus ya udah ibadah di rumah, tadarusan di rumah, jadi ya udah ibadah khusyuknya di rumah aja sih Kak. Oke, dan untuk menyambut Idul Fitri Melody, ini bagaimana kamu dan suami menyambut Idul Fitri nanti seperti apa persiapannya? Persiapannya kayaknya mungkin masak di rumah, terus kayaknya lebarannya di rumah, kita nggak mudik, nggak pulang kampung. Biasanya kan misalnya masak apa tuh Melody kalau di rumah? Bandung gitu kan. Kenapa? Masaknya biasanya apa kalau di rumah? Ya masaknya paling opor kayak gitu Kak.
masak opor, masak sambal goreng kentang, ya masak-masakan lebaran udah kita planning sih. Oke, kalau tradisi ada nggak yang paling kamu rindukan? Terutama kan sekarang di rumah aja, selain tadi ya ketemu keluarga, ketemu orang tua, apa sih yang paling seorang Melody rindukan dari beribadah di bulan Ramadan tanpa adanya pandemi? Lumayan banyak sih Kak, kayak misalnya buka bareng sama teman, buka bareng sama keluarga gitu kan, sahur sama keluarga. Kadang kan kalau misalnya lagi di rumah orang tua tuh kadang disiapin. Kalau sekarang bener-bener full time kita siapin sendiri. Nggak bisa manja sih Kak, nggak bisa manja gitu ya. Terus kalau lebaran gini kan biasanya sama orang tua, sekarang nggak bisa. Yang paling itu sungkeman kan kita tuh bener-bener minta maaf banget ya, kayak kalau secara langsung kan lebih afdol ya, dan kalau sekarang tuh kan nggak bisa, mungkin nanti kita video call aja ya, jadi ya quality time sama keluarga besar aja sih kayak yang aku rinduin selama pandemik ini. Oke, nah karena Melody rindu sekali dengan keluarga dan orang tua, bisa nggak Melody sekarang on air bisa menyampaikan langsung pesan kepada orang tua yang mungkin sudah menonton Melody pagi hari ini? Halo Bapak sama Mama sama Friska ya, sama Mbak juga kalau kakakku ada di Bali. Maaf ya nggak bisa pulang karena kita harus jadi warga negara yang baik, taat peraturan pemerintah. Nanti setelah ini normal kembali aku segera pulang. Pokoknya semua di rumah sehat-sehat, bahagia terus walaupun di rumah aja. Amin, bahagia terus. Terima kasih Melody, insya Allah kita semua bahagia terus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Muslim Corner. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih Kak.